Di rumah Kim, Pak Sansa melaporkan bahwa mereka sudah melacak ponsel Kim tapi tidak bisa ditemukan. Prom datang dan memanasi Pak Sin bahwa Gla menggunakan anak itu untuk menipu Kim dan menentang keluarga mereka. Pak Sin meminta saran dari Prom. Prom menyuruh Pak Sin menghapus nama Kim dari keluarga mereka karena Gla hanya menginginkan uang Kim. Jadi kalau Gla tahu Kim tidak punya apa-apa, maka Gla akan meninggalkannya dan Sai Kim akan sadar. Sebelum ke tempat ayah Gla membeli makan dan bertemu adiknya Gloy. Gloy memarahi Gla yang terluka karena berkelahi. Gla memberitahu bahwa Kim akan ikut bersama mereka. Tanpa bertanya, Gloy mengira Kim orang yang mau ikut sekolah kemandirian. Lalu Gloy menyuruh Gla untuk mengantarnya ke perkebunan, nanti dia susul. Kemudian mereka berdua tiba di perkebunan untuk bertemu ayah Gla. Ayah Gla datang, dia terlihat galak melihat Gla tapi sebenarnya baik. Kim menyapa ayah Gla. Kedatangan keduanya jelas membuat ayah Gla kaget. Pasalnya hubungan ayah dan anak ini memang agak rumit. Tiba-tiba adiknya datang dan memberitahu bahwa Kim ingin bersekolah kebun. Gla ingin menjelaskan tapi Gloy terus berbicara. Kemudian Gloy mengajak Kim masuk. Ayah Gla mempertanyakan kenapa Gla kembali ke sini padahal Gla yang ingin kabur. Gla langsung to the point bahwa dia menghamili seorang wanita. Ayahnya marah dan menyuruh Gla berubah agar menjadi ayah yang baik. Kim melihat banyak anak-anak dan Gloy menjelaskan bahwa anak-anak ini dititip di sini agar orang tua mereka bisa bekerja. Mereka juga merawat anak-anak yang susah. Kim teringat saat Gla mengatakan dia akan merawat anak itu. Sekarang Kim mengerti. Gloy juga menjelaskan di sini mereka diajarkan untuk hidup dengan alam dan sederhana. Kim bertanya, apa Gla juga besar di sini? Gloy menjawab iya. Gla terlihat suka memberontak tapi sebenarnya dia baik. Kim mulai dengan pembelajarannya. Ayah Gla memperlihatkan cara memanen dan memasak sayur. Sementara belajar, Gla memanggil Kim dan itu dilihat oleh ayahnya. Saat akan membuang air cucian kotor, ayahnya dengan sengaja membuangnya di wajah Gla. Tidak hanya itu, ayahnya juga melemparkan sayuran bekas pada Gla sehingga itu membuat Gla pergi. Ayahnya kesal melihat Gla. Gla yang sudah tahu Gla menghamili wanita bertanya siapa wanita itu. Gla yang masih kesal pun pergi. Gla tidak tahan berada di sini dan mengajak Kim besok kembali ke Bangkok tapi Kim menolaknya. Saat Kim sedang mandi, tiba-tiba ayah Gla masuk dan melihat Gla. Ayahnya mengira Gla ingin melecehkan Kim, tapi Gla mengatakan bahwa Kim adalah pacarnya dan dia gadis yang Gla hamili. Kim membenarkannya. Mereka berdua kemudian berlutut meminta restu ayahnya. Ayahnya marah karena Gla menculik Kim, tapi Gla membantahnya dan mengatakan mereka saling mencintai dan ingin membangun keluarga bersama. Ayah Gla tidak yakin dan bertanya bagaimana dengan orang tua Kim. Kim hanya diam saja dan Gla membawanya keluar. Karena pertengkaran Gla dan ayahnya, Kim jadi tidak yakin untuk tinggal bersama Gla. Tapi Gla mengatakan hanya tempat ini yang tidak bisa ayahnya cari dan tetaplah tinggal di sini sebagai ibu dari anaknya. Malamnya, Gla terpesona saat Kim sedang mengeringkan rambutnya. Kim melihat tatapan Gla. Gla sholat tingkah dan pergi mandi. Tidak lama kemudian listrik padam. Kim takut dan Gla keluar memberitahu di sini sering ada pemadaman. Saat Gla sedang memasang lilin, di sini Kim juga terpesona melihat Gla tanpa kaos. Gla melihat tatapan Kim. Kim sudah salah tingkah dan ke tempat tidur. Gla menghampiri Kim. Kim takut tapi nyatanya Gla hanya ingin menaruh lilin dan memberikan buku doa untuk mengusir hantu. Setelah beberapa saat, Kim tertidur. Gla tidur di bawah. Listrik masih padam dan Kim terlihat kepanasan dan Gla mengipasnya. Paginya, Kim bangun. Kim melihat Gla yang masih tidur dengan memegang kipas. Kim mencoba menggambar Gla yang masih tidur, tapi tiba-tiba Gla terbangun dan Kim pura-pura tidur lagi. Melihat Kim masih kepanasan, Gla mengipasnya lagi agar tidak kepanasan. Melihat itu, Kim tersenyum tapi malah dikira mimpi indah sama Gla. Setelah itu, Gla pergi ke ruang kerjanya dulu. Dia mengambil kotak yang berisi kain merah, hair dryer, dan foto dirinya bersama ibunya. Sedangkan Kim sedang menghampiri Gloy dan menawarkan bantuan. Gloy memberitahu bahwa ayahnya mengizinkan Kim tinggal dan hari ini dia bersama anak-anak akan membuat masakan menu ala kadarnya. Setelah itu, Kim dan Gla pergi mencari jenis makanan lain dengan cara membarter dengan para tetangga lainnya. Terkadang mereka juga membarter jasa.
Di tempat ini mereka tidak memakai uang sama sekali. Kim terlihat sangat senang bersama Gla. Sesampainya di rumah, ayah Gla menunjukkan menu ala kadarnya. Bahannya dari apa yang ada di hari ini. Mereka makan apa yang kita punya dan yang kita terima, bukan yang kita inginkan. Kim dan Gla pun membagikan makanan pada anak-anak itu. Kemudian satu anak menumpahkan sesuatu di supnya. Kim penasaran dan memakannya. Gla mengatakan itu adalah kecebong atau bayi katak. Mendengar itu, Kim memuntahkannya. Mereka semua pun tertawa melihat Kim. Setelah makan, mereka tidur siang. Kim melihat bagaimana Gla merawat mereka. Gla mengatakan sekarang Kim lihat bagaimana dia akan merawat anaknya nanti. Tidak harus menjadi kaya baru bisa bahagia. Mensyukuri apa yang mereka punya. Setelah itu mereka berdua pergi ke ladang sayur untuk mengambil sayur. Kemudian Kim memutuskan menelpon ayahnya untuk meminta cuti setahun. Selama setahun dia akan melahirkan anak ini. Setelah itu dia akan kembali kuliah. Ayahnya marah karena Kim mempertahankan anak itu, menuduh Gla menggunakan anak itu untuk menjebak Kim. Ayahnya juga mengatai Kim bodoh dan pelacur. Gla hanya menyukai uangnya dan ayahnya tidak lagi menganggap Kim sebagai anaknya. Kim mengungkapkan kesedihannya, memberitahu saat dia masih kecil dia berpura-pura tertidur di kursi, berharap ayahnya akan menggendongnya ke tempat tidur, tapi nyatanya tidak. Kim merasa tidak bahagia karena ayahnya terlalu menekannya. Kim menutup teleponnya. Ayahnya terlihat sedih. Kim lebih memilih Gla daripada dirinya. Sambil menatap foto Sai Kim, dia merasa menjadi ayah yang buruk. Setelah mereka kembali, mereka bermain masuk rumah bersama anak-anak itu. Kim terlihat sangat bahagia. Ayah Gla memberitahu seberapa kecil apapun rumah kita, asal kita saling menyayangi dan percaya, mereka akan selalu bersama. Malamnya, Kim mengurut bahu Gla yang sakit karena menggendong anak-anak. Gla mengatakan saat anak mereka lahir dia akan menunjukkan bahwa dia bisa menggendong anaknya dan Kim. Kim sedih karena dia merasa saat itu dia sudah pergi. Gla mengatakan Kim bisa berubah pikiran dan tinggal bersama mereka di sini. Tiba-tiba listrik padam. Mereka berdua terbawa suasana, tapi Kim sadar dan segera tidur. Gla juga ikut tidur di bawah. Paginya, Gla terbangun dan mendengar Kim yang muntah-muntah. Gla cepat-cepat mengambil minuman untuk Kim. Gloy terkesan melihat Gla sangat serius menjaga Kim. Gloy keluar dan menitipkan anak-anak pada Kim dan Gla. Anggap saja sebagai latihan mengasuh anak. Kemudian diam-diam ayah Gla memutuskan untuk datang menemui ayah Kim dengan membawa sayuran. Ayah Gla mengatakan dia akan bertanggung jawab atas hancurnya hidup putri Pak Sin dan dia ingin menikahkan putranya Gla dengan Sai Kim. Pak Sin menolaknya karena merasa Gla tidak pantas dengan putrinya dan putrinya tidak akan berguna juga bersama putranya. Namun Pak Rok malah mengatakan perkataan orang tua adalah doa. Jika terus mengatakannya maka akan terjadi demikian. Pak Rok akan membuat Kim bahagia dan mereka akan menjadi orang tua yang lebih baik daripada Pak Sin. Setelah mengatakan itu, Pak Rok pun pergi. Pak Sin terlihat sangat kesal mendengar itu. Kim mulai merasakan kehamilan pada umumnya, yaitu kelelahan dan ngidam. Kim tidur di ladang lavender. Kim tertidur di ladang lavender. Saat Kim terbangun, Kim melihat ada teh, krisan, dan bunga lavender dan sebuah catatan dari Gla yang berisi bahwa ada teh krisan yang bisa membuat pusing reda. Ibunya meminumnya saat hamil. Kim sangat bahagia dan meminumnya. Kemudian Gla dan Kim ke kota untuk menjual sayur. Tiba-tiba Gla melihat mobil ayahnya. Gla kaget ayahnya di sini. Malamnya ayah Gla belum kembali juga. Gla sangat khawatir. Gla menyuruh Gloy untuk mencari kunci serep mobil ayahnya. Saat Gloy mencarinya, Gloy mendapati sebuah nomor telepon. Gloy menelpon nomor itu dan itu adalah Hotel Lux milik ayah Kim. Ternyata Gloy memberikan identitas Kim pada ayahnya. Paginya mereka menunggu ayahnya di terminal. Saat tiba di rumah, Kim bertanya apakah ayah Gla menemui ayahnya Kim. Ayah Gla membenarkannya. Dia ke sana untuk meminta izin agar Gla bisa menikahi Kim dan ayahnya Kim juga sudah tidak menganggap Kim sebagai putrinya karena mempertahankan anak itu. Gla sangat terkejut mendengar itu. Kim memberitahu dia ingin menjaga dirinya dan ingin mereka merawat anaknya di sini karena dia tahu mereka akan merawatnya dengan baik.
Lalu Kim pergi untuk menenangkan dirinya. Gla menyusul Kim dan mengatakan masa depan Kim lebih baik daripada bersama dirinya. Makanya dia tidak meminta Kim untuk hidup bersamanya. Tapi sekarang dia meminta Kim untuk tinggal bersamanya. Dia akan menjaga Kim dan anak itu. Gla berjanji meski dia tidak kaya, Kim tidak akan kelaparan dan dia akan membuat Kim bahagia. Kim bertanya siapa Kim bagi Gla. Gla menjawab Kim adalah wanitanya dan ibu dari anaknya. Sekali lagi Gla bertanya maukah Kim tinggal bersamanya. Kim kemudian memeluk Gla sambil menangis. Mereka berdua kembali bersama. Ayah Gla tersenyum melihat itu. Malamnya, Gla dan Kim berselfie untuk mengabadikan momen ini. Kemudian mereka terbawa suasana dan akan berciuman. Tapi tiba-tiba Gloy datang dan akan tidur bersama Kim karena ayahnya tidak mengizinkan tidur bersama jika belum menikah. Gla ingin membawa Kim kabur tapi dihalangi Gloy. Gla kemudian tidur di rumah ayahnya. Gloy mengatakan gadis kaya seperti Kim kenapa menyukai Gla yang aneh. Dan Kim juga bingung. Gla tidak bisa tidur, dia saling berkirim pesan dengan Kim. Kim terlihat sangat bahagia. Kemudian Gla mengambil hair dryer milik ibunya yang rusak. Kemudian dia memperbaikinya. Besoknya Kim sedang membuat postingan untuk mempromosikan perkebunan mereka agar orang lain juga akan mengetahuinya. Gloy memberitahu mereka tidak punya internet di sini, bagaimana akan mempostingnya. Kemudian Kim meminta Gla membeli internet di kota. Gla menurutinya. Tiba-tiba seseorang memukuli Gla. Gla emosi dan ingin membalas tapi dihalangi Kim. Mereka berdua kemudian kembali ke perkebunan. Gla menyuruh Kim jangan memberitahu ayahnya. Kim bertanya kenapa mereka melakukan itu. Gla menjawab karena mereka membencinya. Oleh karena itu Kim bertanya pada Gloy. Gloy menceritakan, Gloy dan Gla adalah saudara tiri. Saat kecil Gla sangat mirip orang barat dan orang-orang mengejek Gla adalah anak haram. Kasus itu bermula saat Gla bersama ayahnya sedang di kota. Beberapa orang mengejek Gla adalah anak haram dan menjelekkan ibunya. Gla emosi dan ingin menusuk orang itu tapi ditahan ayahnya. Namun ternyata dia terluka karena tertusuk besi di tiang itu. Gla didakwa percobaan pembunuhan dan dikirim di penjara remaja. Gla yang tidak tahan ayahnya yang dihina seperti itu, dan Gla pun pergi dari perkebunan. Karena dia ingin menyelamatkan kehormatan mereka. Gla ke Bangkok dan selalu mengirimi ayahnya uang. Tapi ayahnya tidak pernah memakai uang yang dikirim Gla. Ayahnya menyimpannya di rekening atas nama Gla. Gloy juga menceritakan Gla dan ayahnya sangat mirip karena suka berkorban untuk orang lain. Setelah itu Kim terlihat bahagia di perkebunan bunga lavender. Gla memberikan buku sketsa Kim yang dulu ketinggalan. Kim sangat bahagia buku sketsanya ditemukan karena dalam buku itu terdapat semua pikiran bahagianya dan semua hal yang dia suka. Gla mengatakan semua hal yang dia suka dia simpan di kepala dan hatinya. Kim memberitahu mulai sekarang Gla akan menyimpan hal yang banyak di kepalanya, akan menjadi besar dan hatinya juga menjadi besar. Mereka berdua kemudian membuat tanah liat untuk membuat rumah. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Kim mencoba membuat rumah dari tanah liat tapi malah mengenai Gla. Kim meminta maaf dan sengaja mengelap wajah Gla dengan tangannya yang masih berlumpur sampai wajah Gla penuh lumpur. Gla ingin membalas Kim dan memasukkannya di lumpur. Setelah itu mereka membersihkan diri. Gla meminta cium pada Kim tapi Kim malah menyemprotnya dengan air dan bersambung. Apakah kebahagiaan mereka akan terus berlanjut? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya, yang tidak kalah seru pastinya. Bye-bye.